Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya Rahman ya Rahim, Ya Latif ya Alim, Ya Fattah ya Mubin, Ya Muallim Ibrahim, Allimna wa ya Mufahima Sulaimana fahimna. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, wa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Syukur alhamdulillah, kita aturkan kepada Allah karena masih dapat bermujalasah, ta'alum bersama. Salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu ingkang pinulya, pembahasan materi kita di matan hadis yang ke-6 kemarin sampai pada umurun mustabihat, pada poin subhat. Kita lanjutkan kemarin terakhir tentang korelasi maknanya ada pada surat Ali Imran ayat 7 yang dijelaskan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi bahwa subhat secara umum yang korelasi maknanya pada surat Ali Imran ayat 7 tasabah niku. Ya. Mutasabihat bimakna mutamathilat, permisalan. Arek iko lho saerep ambek arek iki. Berarti arek iko mboten arek iki. Beda permasalahan. Seperti haram tapi bukan haram, seperti halal tapi bukan halal. Nah, saya Utsaimin sendiri membahasakan mengenai subhat itu al-mithlu, serupa, mirip, iltibas, samar, kabur, tidak jelas, gelap, atau masih sangsi. Mirip halal bukanlah halal, mirip haram bukanlah haram. Sedangkan Imam Ibnu Daqi Al-Aid menyatakan wa amma subhatu fayya kullu ma tatanaza'uhul adillah minal kitab wa sunnah wa tatajadabuhu al-ma'ani fal imsaku anhu wara. Adapun subhat adalah segala sesuatu yang diperselisihkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan saling bertentangan, maka menjauhinya adalah termasuk dalam warok. Kemarin saya sudah menjelaskan soal warok. Warok itu erat kaitannya dengan takwa. Jadi urutannya gini. Takwa niku ngrekso, ngeker, takut. Karena rasa yang demikian maka timbul kehati-hatian. Implementasinya, aksiologisnya namanya warok. Istilahnya warok. Sikap kehati-hatian diri terhadap sesuatu yang gamang, sesuatu yang lamur, sesuatu yang tidak jelas. Itu warok. Terus miturut Imam Al-Ghazali, ma isbatahu alaina amruhu bi anta ta'arada lana fihi i'tiqadan, dua keyakinan, sidron an sababaini ma tadayyaini
lil i'tiqadain, sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut. Kalau wingi sampun jelasaken, iki kok kaya haram tapi kok ngene, kaya halal tapi kok ngene. Timbul syak. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya sakun itu ragu-raguan. Menurut Syekh Al-Utsaimin, ketidakjelasan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakjelasan itu dari dalil, dari dasar. Jika dalil dan dari hadis, apakah hadisnya sahih atau tidak? Nah, itu kejelasan yang pertama mengenai validitas hukum, validitas dasarnya dulu, dalilnya sahih apa tidak. Yang kedua, kalaupun sahih, apakah hadis tersebut secara makna memang mengarah pada hukum perkara tersebut. Artinya tidak semua dalil dan dasar agama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu bisa diterapkan pada suatu permasalahan. Jadi spesifik hukum harus jelas. Misal hukumnya napa nggih? Hukum mengenai puasa, ya dalilnya harus mengenai puasa. Dasar-dasar yang diambil harus mengenai puasa. Spesifiknya soal puasa. Tidak boleh ditakwil dan diinterpretasikan kepada penggunaan dasar hukum yang lain sesuai dengan kemauan akal kita. Tidak boleh seperti itu. Terus ikhtilaf mengenai pengklasifikasian hukum sekarang. Imam Ibnu Daqi Al-Aid menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam mengkategorikan perkara-perkara subhat. Yang pertama adalah kelompok yang memasukkan subhat sebagai perkara yang haram. Nah, ada 3 kelompok besar ulama-ulama yang menyatakan subhat itu termasuk wilayah haram. Dasarnya apa? Dasarnya masih tetap dalam matan yang ke-6 ini, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang menghindar dari hal yang samar, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Famanittaqas subhati faqad istabra'a lid-dini wa irdihi. Sapa wonge sing ati-ati ambek barang subhat, dia telah menjaga kehormatannya dan kehormatan agamanya. Mukhallafnya siapa yang tidak menjaga dirinya dari subhat, berarti dia tidak menghormati dirinya sendiri dan menjatuhkan agamanya, maka nilainya haram. Nah, itu kelompok yang pertama. Terus bagaimana kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua mengatakan memasukkan subhat sebagai perkara yang halal. Kenapa demikian? Itu pun masih mengacu pada matan hadis yang sama. Dasar hukumnya diambil dari dasar hukum di matan hadis yang sama. Nabi mengatakan seperti pengembala yang berada di dekat pagar milik orang lain. Karra'i yar'a haulal khima. Pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di antara haulal khima, ing antarane sak kiwa tengene al khima sengkeran, wilayah lindung, kawasan yang dilindungi yang terlarang. Di antara berarti sik dereng nyemplung. Nek sik dereng nyemplung tidak bisa dikatakan haram. Makanya perspektif ulama kelompok yang kedua ini masih menyatakan halal.
Yang ketiga, kelompok ini mengatakan bahwa subhat bukanlah halal dan bukanlah haram. Ya gak halal, ya gak haram subhat niku. Tetapi punya hukum tersendiri. Hal itu pun masih diambil dasarnya dari matan yang sama. Satu hadis ini berarti punya 3 perspektif loh. Niku loh, jelinya para ulama. Satu hadis bisa mempunyai banyak perspektif. Lah niki nek mboten jeli, nek ulama-ulama singen mboten mengkaji betul-betul ya tidak terjadi pandangan Islam yang seluas ini. Karena karena beliau-beliau pendahulu kita ulama-ulama itu begitu jeli, maka perspektif hadis ini menjadi banyak. Karena poin-poin kajiannya juga banyak. Halal dan haram bukanlah dari subhat. Nabi mengatakan bahwa halal dan haram itu jelas. Halal niku bayyinun wa haramun bayyinun. Jadi itu hukum tersendiri, hukum subhat itu. La ya'lamu hunna katsirun minan nas, orang ngaweruhi katsirun akeh-akeh minan nas saking golongan manungsa. Banyak orang yang tidak mengetahui. Kalau banyak yang tidak mengetahui berarti banyak pula yang mengetahui. Nah, ini nanti akan kita bahas. Ibnu Daqi al-Aid mengatakan wa fi dalilun ala anna subhata laha hukmun khasun biha yadullu alaihi dalilun syar'iyyun yumkinu ayusila ilaihi ba'dun nas. Hal ini menunjukkan bahwa masalah subhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syariat, sehingga sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan benar dan sebagian yang lain itu tidak berhasil. Kemungkinannya seperti itu karena kembali lagi mengenai hukum. Kalau bicara soal hukum, bicara soal fikih. Bicara soal fikih berarti bicara soal ilmu. Wong sing paling ngerti bab subhat niku tiyang sing paling ngerti ilmu. Contohnya perkara subhat. Awak dhewe duwe asu ajak wis terlatih nguber kidang. Lah kok dilala di tengah jalan itu ada anjing lain yang ikut nimbrung nguber kidang niku wau. Padahal awak dhewe iki wis ngaiti bismillahirrahmanirrahim, awak dhewe budal ajak. Lah kok asu liya melok. Lho, niki barang subhat. Bisa jadi hewan buruan kita ini digigit oleh anjing yang bukan milik kita, yang pada awalnya tidak kita bacakan basmalah. Niku hukume subhat ya bisa jatuh karena haram. Soalnya diterkam oleh hewan buruan kita yang tidak kita bacakan basmalah. Anjing yang tidak terlatih bisa jadi. Terus la ya'lamuhunna katsirum minan nas, banyak manusia yang tidak mengetahui. Niku ngeten. Itu tidak dikatakan la ya'lamuhunna aktsaru minan nas lho nggih. Niku katsirun bukan aktsarun, yang digunakan bukan ismu tafdhil. Perkara yang subhat ini banyak sekali. Katsirun diistilahkan dengan katsirun, manusia yang tidak mengetahuinya, dan banyak juga yang mengetahuinya. Maka banyak yang tidak tahu dan banyak yang tahu tidak dikatakan lebih banyak manusia atau aktsarun yang tidak mengetahuinya. Seandainya dikatakan aktsarun atau lebih banyak manusia yang tidak mengetahuinya, maka yang tahu hanya sedikit. Paham ya?
Kalau dikatakan aktsarun niki kan kathirun. Seandainya dikatakan aktsarun, maka pengertiannya sedikit sekali, lebih sedikit sekali manusia yang mengetahuinya. Berarti dalam level ini seimbang. Banyak manusia yang tahu dan banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya, baik karena sedikitnya ilmu mereka atau sedikitnya pemahaman mereka. Maka saya katakan tadi, ini murni dikembalikan kepada bagaimana capability keilmuan kita. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan hukum-hukum fikih yang mengacu pada kaidah-kaidah tertentu. Yang berikut Imam Asy-Syaukani, di dalamnya ada dalil bahwa hukum asal dari segala suatu ciptaan adalah mubah, boleh. Janjane kuwabeh niku angsal. Sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan hukum asli, sampai adanya dalil yang melarang dan yang lain sebagainya. Famanittaqo subhat, maka sapa wong kang takwa, kang ngeger, kang ngreksa, kang wedi asubhat maring barang kang subhat, yaitu meninggalkan dan memelihara dirinya untuk menjauhi hal-hal tersebut. Faqad istabara alid-dinihi wa irdihi, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, yaitu dia telah menjaga hubungan dirinya dengan Allah dan hubungan antara dirinya dan di hadapan manusia. Barang subhat niku sangat rawan sekali menjatuhkan kehormatan kita. Di situ sudah ada beberapa makalah dari Syekh Utsaimin, Syekh Ismail dan Ibnu Hajar tentang bagaimana rawannya itu terkait dengan kehormatan kita. Pun kula sukani contoh, kok mbok menawa ana wong alim, ana wong pinter tapi penggaweane makelar. Makelar niku kan sudah diatur dalam hukum fikih ya. Terkait ini saya tidak membahas mengenai boleh dan tidak bolehnya ya, haram atau tidaknya ya. Saya tidak bahas soal itu. Saya hanya menyontohkan kasus di masyarakat. Kok mbok menawa ana wong pinter, wong alim, terus penggaweane niku makelaran, kinten-kinten diomong kagak ambek wong liya. Lah nggih kan ngoten lah. Niku ranah kehormatan. Saya tidak saiki enak. Makelaran tanah regane sak M misalnya. Rawan apa mboten? Niku umum diomong wong ta mboten? Tapi sekarang banyak yang mencari seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan perkara ini boleh dan tidaknya makelaran Bu ya. Saya hanya mengatakan kasus faktual di masyarakat. Subhat itu amat erat sekali hubungannya dengan kehormatan kita sendiri. Sapa wong sing ngado-ngado kok sing gak jelas, ya gak diomong wong. Kehormatannya tetap terjaga. Poin paling katakan oleh Pati. Dari ngomong dok lho oleh misalnya 50 juta. Ngomong gludik oleh 50 juta sing gegere sampai kemeringet sedino kang sabin 150. Ya Allah. Nah, banyak sekali mengenai kehormatan. Napa malih barang nemu teng dalan. Wong iku mang lho barang keleleran maro ditemu nek gak ditakok-takokno sik iku wae sapa. Kinten-kinten digunem kali tiyang napa mboten? Digunem. Bab sing rawan ngoten jelas digunem kali tiyang. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram.
sapa wonge sing tumiba maring subhat waqa fil haram gitu tumiba teng barang sing haram. Artinya nopo? Membiasakan diri dalam subhat itu ya akan terbiasa pula mendekati keharaman. Maka perlu kita hadirkan sifat-sifat sikap-sikap preventif kehati-hatian dengan warok. Kemarin itu Mas Ilham mengatakan dok biawak zamannya Nabi itu ada perbedaan atau sama dengan dok di Indonesia dalam arti nyambi. Fisiknya memang berbeda. Fisiknya memang berbeda. Saya nggak tahu ya kapan dimisalkan dop Arab dan dop Indonesia itu sama. Kasusnya saya tidak pernah mengetahui awal mula sejarahnya sampai dikatakan dop Arab niku disamakan dengan dop yang ada di Indonesia. Kok moro-moro dipukul rata nyambik kono niku padha ambek nyambik kene. Niku ket mulai kapan dikatakan seperti itu saya tidak paham. Padahal jelas-jelas fisiknya berbeda. Nomor 2 perangainya juga berbeda. Dop di Arab itu kebiasaannya amat sangat jauh sekali dengan kebiasaan dop di Indonesia. Dop di Indonesia itu suka sekali dengan sing becer-becer. Sing becer-becer. Nggih peceren, nggih tengleng. Teng mriko niku garing, beda. Kondisi geografisnya amat sangat tidak sama. Sehingga kualitas makanan yang diperoleh pun akan sangat jauh berbeda. Nyambik teng tambak niku pun berbeda dengan nyambik lokalan. Napa kula semerep? Oh, sebagian. Kenapa saya tahu? Iki penggawean kula biyen. Nyambik kampung sangat jauh berbeda dengan nyambik tambak. Kalau dikatakan keterhati-hatian, maka kita harus sangat hati-hati dengan nyambik lokal, nyambik kampung. Karena yang dimakan tikus, batang dan lain sebagainya. Nek teng nyambak teng tambak tasik makme tasik enak-enak iwa. Lah nek teng mriki napa sing dimau? Saono populasi hewan yang dimungkinkan untuk bisa dimakan nyambik di sini sudah tidak ada lagi. Maka kita harus jeli juga terhadap hal yang demikian, itu benar-benar harus jeli. Saya contohkan, sebenarnya ada kisah sahabat Nabi niku jenengan nate pirang napa mboten? Sahabat Nabi sing nganti ngelolo cangkeme anake yang sedang mengunyah kurma. Dilolo ditokno. Itu banyak perspektif. Padahal itu lahannya sendiri. Ada sebagian riwayat niki riwayatnya kuwada disampaikan dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Abu Dahdah, salah satu sahabat Nabi sing suwugi, duduk di majelis Nabi, dilapori salah satu orang, Kanjeng Nabi, kula niki kajenge bangun pager, tapi pager kula niki kate tak lurusnya terhalang dengan pagernya salah satu anak yatim. Menurut anak yatim, kurma iki wae anak yatim, menurut si fulan ini kurma niki wae si fulan, karena memang menjorok. Pada akhirnya diputusi oleh Nabi, kurma iki wae sing lapur, mboten gadahe sing anak yatim. Anak yatim nangis. Kanjeng Nabi nganakno sayembara, wis sapa wonge sing iso nempil sak kurma iki bakal dijale pangeran wit kurma nang
suwarga. Abu Darda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pun kula tempile Kanjeng Nabi, kula sukaaken lare niku wau. Lah tibane kok nempile niku mboten kali nempil sak wit kurma. Ditempel kali 600 wit kurma. 600 wit kurma. Dadi sak kurma niku wau lho. Sing metangkrik niku wau ditempel kare 600 wit kurma. Satu lahan pertanian kurma beserta sumur dan bangunan yang ada di dalamnya. Cek dikekno lari aden. Tanglet Abu Darda dengan Nabi. Kanjeng Nabi estu ta jenengan iki janji jenengan iki kula bakal angsal wit kurma teng swarga. Enggak. Terus Kanjeng Nabi ngoten. Enggak. Lho Kanjeng Nabi ya napa sih kula kadung 600 niki lho. 600 tak belengno kabeh, sak sumur-sumure sak omah-omah kula. Enggak. Awakmu iki ngeluwi kemurahane Gusti Allah. Awakmu gak mung oleh sak wit kurma nang swarga, tetapi awakmu oleh kebun kurma di swarga. Tuas ngejer nih Mas. Tibake gak oleh sak wit, oleh kebun nang swarga. Yang satu pohon kurmanya ini naungane ayang-ayange wit kurma niki wau. Ayang-ayange wit kurma siji niki wau. Lamun kok ditempuh perjalanan nggawa jaran 100 tahun gak entek. Gedene sak pira? Kirangan. Kirangan. Kondo nang bojone. Dek, niku karangan iki wis dijoli swarga ambek pangeran. Ayo metu-metu teko omah. Ayo metu. Anak-anakku ayo metu kabeh. Lho. Sampeyan jare sapa nek wis dijoli swarga? Jare Kanjeng Nabi. Lho iya ta temen? Iya. Wis dijoli swarga. Ngoten mboten muring-muring. Nek bojone awak jan iki. Dik montor kula tak ngibano kono. Oh, gak tayo mriko Mas. Paling ngono. Lah niku 600 wit kurma. Kebun kurma dibahkan begitu saja. Bojone mesem. Ayo ngalih nang pindah. Iki wis tak dol. Iki wis tak kekno Gusti Allah wis dijoli swarga. Anake ku sik nyom njupuki kurma. Dilolo. Aja dipangan. Kurma iki wis tak ijolno ambek surga. Sampai sakmon. Kala mun dilek ya padahal ya gak apa-apa niku wau dereng pindang ya. Lho saking hati-hatine Sing hati-hati. Niku bab subhat. Bab warok niku sampai sak monten. Ya Allah. Lah kok kadang awak dhewe sakniki nyepelihno barang sing contoh seperti dalam surat Az-Zumar itu wa'anibu ila rabbikum wa aslimu lahu untuk beli al-ayat. Itu bagaimana cara menerapkan orang per orang atau kelompok dalam jamaah sehingga betul-betul apa yang kita sampaikan itu kemudian dapat diterapkan, dipahami, diamalkan secara menyeluruh seperti pisang kapa itu dalam kehidupan. Orang itu kadang-kadang wanibu itu tinggal nama saja. Wanibu larabukum masih pulau. Tapi kenyataannya ketepek belum. Itu di situ. Repotnya dalam kehidupan itu begitu. Iya, napa maling mugi-mugi mawon awak dhewe istiqomah ya. Mugi mawon istiqomah. Ya mudah-mudahan. Berikan ilmu mampu mengimplementasi. Betul. Mudah-mudahan. Nah untuk selanjutnya itu bisa dengan kaji sendiri. Itu ada unsur balaghahnya ala diulang sampai 4 kali itu. Itu ada maksudnya juga, sudah saya cantumkan di sini. Nah, makanya hadis ini ditutup dengan wayal qalb. Erat kaitannya dengan urusan perut loh hadis ini. Sesuatu yang masuk jangan sampai haram, jangan sampai syubhat.
pun mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kajian kita barokah, manfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.